Kalau bicara nasi satu piring, Nabi SAW mengatakan ta'amul wahid lithnain. Makanan satu orang bisa untuk 2 orang. Di sini keimanan yang membuat antum berbagi dalam kondisi antum susah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang Ansar, bagaimana kualitas keimanan mereka, Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tuh, orang-orang yang menempati kota Madinah lebih dahulu mereka beriman, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah, cinta kepada orang lain nih. Datang ke kampung mereka, akan hidup bersama mereka, akan berbagi dengan mereka, akan mengambil sebagian pekerjaan mereka. Ya, mau tidak mau lapangan pekerjaan ketika banyak orang harus dibagi bersama mereka. Tapi ini orang cinta sama orang-orang muhajirin tersebut. Mereka sama sekali tidak terbebani dengan apa yang diberikan kepada mereka. Bahkan yang lebih dari itu, Allah menyebutkan ini Allah Rabbul Alamin, yang tahu dengan isi hati manusia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan orang yang butuh daripada diri mereka sendiri. Walaupun mereka dalam kesulitan, mereka sendiri butuh, tapi orang lain dia dahulukan. Dan barang siapa yang dijaga dari syuhha nafsi, dari kepelitan, kekikiran, kebakhilan jiwanya, dia tuh faulaikal humul muflihun. Ini orang-orang sukses kayak gini nih. Memang capek, memang lelah ketika untuk berbagi. Makanya kita lihat, kalau bicara berbagi, peduli sama orang lain, lihat tuh sahabat-sahabat. Yang kaya berbagi, yang miskin berbagi. Apakah antum pikir yang kaya raya ajak berbagi? Wallahi Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan 1 butir kurma. Engkau punya 1 butir kurma, terpaksa engkau berbagi. Yang setengah ini mungkin menyelamatkanmu dari api neraka. Yang setengah akan kau makan dan jadi kotoran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jawabannya. Mungkin ada yang langsung mau bertanya kepada Ustaz. Kalau gitu kita ada Mas Ega Ustaz, afwan nih, Pak Zen mau tanya. Oh ya, silakan. Pak Zen. Silakan Pak Zen. Pak Zen masih di mute itu, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ustaz, dalam kita berinfak sedekah, prioritas antara fakir miskin, masjid, sumur, itu kira-kira yang mana Ustaz yang lebih afdal Ustaz, kalau ada pilihannya seperti Ustaz? Ya. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Nah, kadangkala kita itu dihadapkan dengan beberapa sudut atau beberapa orang yang membutuhkan. Nih fakir miskin, nih masjid, nih sumur. Mana yang harus didahulukan? Kalau kita bisa bagi buat semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa berbagi untuk semuanya, kita perlu melihat mana yang lebih membutuhkan. Contohnya sekarang nih, saat pandemik COVID-19, banyak orang-orang minta tolong sama anak, Ustaz, tolong Ustaz, ini mau bangun pesantren, ini mau bangun masjid. Anak ngomong tunggu dulu. Orang sekarang mikirin perut, bukan mikirin bangun masjid. Masjidnya alhamdulillah bisa dipakai sholat, alhamdulillah. Kecuali masjidnya dalam kondisi harus diperbaiki.
Kalau ternyata renovasi, memperluas ini itu, tunda dulu. Karena sekarang ini kondisinya pandemi. Yang urusannya dengan perut manusia. Maka kita berusaha untuk membantu. Sumur, kita lihat. Kalau sumur ini menjadi kebutuhan masyarakat, kalau nggak digali sumurnya, mereka akan kehausan atau mereka akan kesulitan. Sama aja nih sebenarnya. Kita bangun sumur, ada orang banyak yang terbantu dengan sumur itu. Ada banyak fakir miskin yang terbantu dengan sumur tersebut. Maka kita lihat, oh kayaknya sumur. Tapi kalau dikatakan, enggak Ustaz, ada sumurnya cuma supaya lebih nyaman lah kalau sumurnya lebih banyak ya. Masyarakat semakin mudah. Oh tunggu dulu, ini ada orang yang kelaparan nih, yang perlu bantuan kita. Sehingga kita tatkala dihadapkan dengan perkara-perkara seperti itu, kadang-kala kita perlu merenung. Kalau uangnya antum nggak cukup, antum mengatakan, ya Allah, yang mana yang ana bantu ya? Maka korek informasi. Kalau kondisinya memang, aduh, mereka yang perlu dibantu, ya sudah, kita kirimkan uang kita ke sana. Setelah itu, nunggu rizki yang lainnya. Insya Allah masjid ini, sumur ini, insya Allah ada rizki, anak ke sana. Niatkan. Jadi ketika orang punya niat baik, Allahu Akbar. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa aja kebaikan yang kalian lakukan, Allah tahu. Bahkan kebaikan itu sebelum engkau amalkan, masih engkau niatkan. Allahu Akbar. Maka niatkan. Sekarang ada 3, kita bantu 1. Uangnya memang cukup di sana, tapi kita niatkan, ya Allah, insya Allah ada rezeki, anak mau bantu yang lainnya. Dan itu orang sukses. Ketika dia berani berbagi, padahal dia nggak punya, jamaah. Yang rezeki itu dari Allah SWT. Makanya kalau kita lihat, Allah ketika nyuruh kita berbagi itu, Allah selalu mengatakan, mimma razaqnakum. Mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat, itu uang-uangnya Allah. Itu harta-hartanya Allah. Engkau nggak punya apa-apa. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtu. Semua orang kelaparan, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang kau kasih makan. Maka mintalah makanan kepadaku. Semua orang telanjang, illa man kasautu, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Kau minta pakaian kepadaku, aku kasih. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala kita berbagi, jangan takut habis. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, jemaah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Sekarang ini ada pertanyaan lagi dari chat, Ustaz. Ini mungkin sedikit di luar tema, Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita tidak tidur malam karena takut ketinggalan sholat malam? Nah, Ustaz. tidak tidur malam karena takut ketinggalan sholat malam. Ya kalau bicara boleh nggak orang nggak tidur malam karena takut ketinggalan sholat malam, terus ngapain antum? Nggak tidur? Ya Ustaz tega? Ya, mungkin baca Al-Quran, Ustaz. Nah, Atau ngobrol. atau ngobrol. Ini yang jadi masalah. Ketika engkau mau sholat malam, engkau itu perlu kekuatan. Kalau bicara waktu sholat malam, sejatinya sejak habis Isya, itu adalah waktu sholat malam. Jadi kalau engkau takut tidak bisa bangun melaksanakan sholat malam, maka engkau akhirnya tidak tidur. Ngapain? Maka ketika engkau tidak tidur, mulai sholat. Apalagi di malam-malam seperti ini. Ketika engkau capek, istirahat, tidur, rebahan. Di sini seorang mukmin mengumpulkan kekuatannya. Sebagian sahabat ya tidurnya itu tidur ayam. Ya bentar, yang penting maksudnya tidurnya ya udahlah. Jangan tidur di ranjang untuk menghindari antum ketiduran. Tidur di kursi, tidur di mana sebentar aja. Biasanya orang kalau tidur di kursi nggak bisa lama-lama, jemaah. Maka cari tempat tidur karena perlu istirahat. Ditakutkan ketika engkau tidak tidur, waktunya sholat malam, engkau tidur dalam kondisi sholat. Dan itu terjadi. Ada orang-orang sujud nggak bangun-bangun. Menikmatin sujudnya, dia tidur. Kayak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Salman Al-Farisi bersama Abu Darda, ya mereka bertikai tentang urusan
mau sholat malam, habis isya mau sholat malam sama Salman Al-Farisi, Abu Darda ini suruh tidur dulu istirahat. Tidur dulu sampai nanti sepertiga malam, akhir baru bangun. Kata Nabi SAW, sadaqa Salman, seperti itu memang. Maka kalau kita lihat antum takut nggak tidur, antum persiapkan. Takut nggak bangun, antum persiapkan sarana-sarana, media-media yang membuat antum insya Allah bisa bangun. Minta dibangunkan teman, kemudian minta dibangunkan keluarga, pasang alarm, tidurnya juga ya ditikar umpamanya, bantalnya pakai kelapa. Dulu ada guru ana, ada ustadz di pesantren ya, dia ngajar di masjid waktu dia cerita, waktu dia ke mondok zaman dulu jamaah. Dia itu sama abahnya dibawain beras sama kelapa. Dia nggak tahu, udah bawa ke pesantren. Waktu itu masaknya masak sendiri, makan sendiri, masak sendiri makan. Tidurnya kata dia, ternyata kelapa itu buat bantal. Jadi kelapa itu buat bantal, kadang-kala goyang dikit bangun. Tujuannya supaya mereka bangun malam. Maka tinggal sarananya. Kemudian kita juga perlu dalam masa-masa seperti ini untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin, suplemen-suplemen ya, supaya malam itu jadi kuat. Dulu dianjurkan mandi umpamanya pakai baju yang bagus supaya sholatnya lebih benar. Kadang-kala kalau cuma wudhu ngantuk lagi jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini langsung Ustaz dari saudara Syauki Diaul Haq. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya Ustaz, mau bertanya soal berbagi ini kan termasuk zakat fitrah ya Ustaz ya. Bagaimana Ustaz statusnya kalau seorang mahasiswa dia masih dikirimi per bulan sama orang tuanya, apakah termasuk dia punya kewajiban sendiri membayarkan ataukah masih dalam tanggungan orang tua? Dan kalau juga sedekah, berbagi makanan dan sebagainya Ustaz, pakai duit orang tua, apakah dia juga berpahala atau pahalanya untuk orang tua Ustaz kebaikan? Barakallahu fikum. Nah, mereka yang belum bekerja, anak-anak yang belum bekerja, yang belum berpenghasilan, yang mereka masih ditanggung oleh orang tuanya, hidupnya ditanggung sama orang tuanya, biaya kuliah ditanggung sama orang tuanya, makan minum ditanggung sama orang tuanya, maka orang tuanya mengeluarkan zakat buat dia. Jadi tanggungan orang tua itu anak. Bukan cuma zakat fitrahnya, hidupnya memang ditanggung sama orang tuanya, maka orang tuanya yang mengeluarkan. Tapi kalau engkau mengeluarkan sendiri, nggak ada masalah. Ketika engkau mengatakan kepada orang tua, ayah, anak mau keluarin sendiri zakat fitrahnya ya ayah. Ya sudah, kalau engkau mau keluarkan, keluarkan. Nggak ada masalah kok mengeluarkan. Seperti itu. Adapun kalau bicara anak yang bersedekah dengan pemberian orang tua, apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Karena uang itu sudah diberikan kepada dia, sehingga uang itu jadi milik anak. Jadi ketika diberikan, jadi milik anak. Anak mau beli gorengan, anak mau beli mie, mau beli baju, mau beli apa, terserah dia. Karena itu sudah dimiliki oleh anak. Sehingga tatkala anak menggunakan uang ini dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia dapat pahala dan orang tuanya mendapatkan pahala. Karena memang engkau adalah tanggungan orang tuamu. Yang terpenting jamaah, belajar berbagi sejak mahasiswa. Anak ingat dulu ketika anak mahasiswa di Madinah. Ya, kita udah nggak dikasih orang tua, tanggungan kampus kita. Kita dapat beasiswa. Ada satu kawan yang Masya Allah, setiap bulan dia ngajak kita, yuk tiap bulan kita keluarkan. Ketika dapat uang bulanan langsung dipotong. Ada yang 10 real, ada yang 50 real. Terus seperti itu. Dan itu ternyata yang dilakukan oleh kawan-kawan di Madinah, menciptakan karakter kita suka berbagi walaupun kita nggak punya. Karena pada waktu itu uang itu sangat berharga sekali, Masya Allah, fulus ini. Tapi karena sejak itu dilatih untuk berbagi, jadi mahasiswa-mahasiswa itu akhirnya ketika mereka jadi ustadz, ketika mereka pulang ke negerinya, mereka udah terdidik untuk berbagi. Maka antum ketika masih mahasiswa, manfaatkan sekarang. Ketika ada uang dari orang tua, langsung antum bagi. Lihat, oh setiap bulan anak akan bagi.
50.000 umpamanya. 50.000 ini padahal antum bisa beli gorengan, beli macam-macam ya Allah, tapi nggak apa-apa lah. Ana tunggu pahalanya di akhirat ini. Antum sedekahkan. Maka itu insya Allah akan membuat hidup antum semakin lapang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa fikum mubarak. Nah. Ana ada pertanyaan, untuk masa pandemik seperti ini di mana kita tidak bisa ke masjid untuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, bolehkah menjalankan 10 malam terakhir di ruangan di rumah yang selama ini dijadikan tempat sholat atau semacam musola di rumah? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi Ramadan. Beliau pernah beriktikaf di Ramadan selama sebulan penuh. Kemudian beliau dikasih tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, maka beliau perintahkan para sahabat yang mau iktikaf di 10 hari terakhir. Dan iktikaf itu berdiam diri di masjid. Tidak melakukan aktivitas keduniaan, fokus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena kondisinya seperti ini, maka kita nggak bisa iktikaf. Terus bisakah iktikaf di rumah? Nggak ada iktikaf di rumah. Antum memang tinggal di rumah. Sedangkan iktikaf itu meninggalkan rumah menuju ke masjid. Tapi bagaimana sekarang antum di rumah, suasana masjid ada di rumah. Semua kegiatan yang biasa dilakukan di masjid dipindah ke rumah kegiatan tersebut. Tentunya kita perlu mengkondisikan. Tadi kalau ada musola di rumah, ya udah di musola aja kita. Kita mengkondisikan diri kita, mau ruang tamu ya. Oh ini ada ruang tamu, ya Allah kursinya pindah aja udah. Pindah, angkut, taruh gudang. Hamparkan karpet di sana. Sudah bismillah. Kita selama 10 hari terakhir nggak ada yang masuk kamar. Abahnya ngomong sama anaknya, nggak ada yang masuk kamar. Semua tidur di sini. Tidur, bangunin, ngaji lagi. Sudah, suasana masjid itu kita hadirkan di rumah. Handphone matikan. Semuanya yang membuat kita terlena, kita singkirkan dari ruangan kita. Soalnya kalau kita sholat di sebelah ranjang kita, ya namanya orang yang masih baru belajar, di masjid aja kita tidur, apalagi di rumah ngelihat kasur, bantal, Masya Allah. Maka suasana masjid dipindah ke rumah nggak apa-apa, tapi bukan iktikaf. Iktikaf di masjid, tapi antum merubah, membawa suasana itu ke dalam rumah dalam rangka supaya antum bisa lebih khusyuk beribadah. Sehingga terhindar. Nabi SAW pernah sholat, beliau pakai baju yang bercorak. Selesai sholat, beliau ganti. Suruh balikin tuh baju tersebut, diganti dengan baju yang tidak bercorak. Karena ya gambar-gambar yang di baju itu kadang-kala membuat beliau lalai pada waktu itu, kata beliau SAW. Maka kita jadikan suasana rumah kita. Di situ ada tempat-tempat Al-Quranul Karim ya. Kemudian sejadah dihamparkan di sana. Sehingga orang melihat tempat ini tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena masjidnya masih ditutup umpamanya. Maka ini bisa menjadi solusi buat kita agar kita tetap dapat meraih indahnya 10 hari terakhir dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah memberikan rizki Lailatul Qadar kepada kita semuanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Lebih cepat ya. Nah, ini mau tanya lagi dari raise hand, tafadhal, yang live langsung, yang namanya Taufik Rahman. Saudara Taufik Rahman, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Antum udah maghrib di sana, kok gelap tempat antum? Lampunya kecil Ustaz. Mas. Belum berbuka antum belum? Belum Ustaz. Ana dari Tanah Abang Ustaz. Oh masya, Tanah Abang tutup gimana antum dari Tanah Abang? Di Tanah Abangnya Ustaz, bukan di pasarnya. Allahu Akbar. Berapa lama Tanah Abang tutup tuh udah? Sampai Pasarnya tanggal 22 Mei Ustaz. Sampai 22 Mei. 22 Mei. Sampai Lebaran loh. Iya, nanti insya Allah habis Lebaran katanya nggak diperpanjang, tapi belum tahu sih. Habis Lebaran nggak ada orang belanja.
Makanya. Nah, tafadhal akh Taufik. Baik, Ustaz. Ustaz, Ana mau tanya, kalau misalkan bayar fidyah, boleh nggak sih Ustaz kita bayar ke saudara kita sendiri, tapi yang memang mayoritas itu mereka ekonominya itu menengah ke bawah, Ustaz? Syukuran, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau menengah ke bawah ini, ada menengah ke bawah masih mampu dia. Sedangkan untuk fidyah itu, fafidyatun faman kana minkum maridan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang-orang yang nggak mampu berpuasa karena sakit, ada kondisi tua, maka dia bayar fidyah ta'amu miskin, buat orang miskin. Kerabat kita, saudara kita, kalau mereka memang miskin, bukan masalah menengah ke bawah. Karena kalau istilah menengah ke bawah ini kan, Ana nggak tahu dia miskin atau ya cukup lah sebenarnya. Berarti nggak miskin dia. Maka kalau dia miskin, silahkan. Karena sudah ada ketentuannya. Berbeda kalau antum mau kasih hadiah, antum mau kasih sodakoh, tafadhol. Tapi kalau urusan fidyah, memang sudah ditetapkan adalah untuk orang-orang miskin. Seperti berbuka. Apakah boleh fidyah kita kasih berbuka buat orang-orang? Tunggu dulu. Kalau bicara boleh, boleh aja. Asalkan dia orang miskin. Sedangkan kadang-kadang pembagian jatah berbuka ini, kaya miskin dapat semuanya. Sehingga kewajibanmu memberi fidyah tidak terlaksana karena engkau berikan kepada orang kaya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu biasanya di akhir Ramadan dia kumpulkan tuh 30 orang miskin. Diajak makan bersama-sama dia, itu orang miskin. Dan itu menjadi fidyah dia. Maka tinggal antum lihat, antum pastikan dulu kalau kerabat itu masuk orang miskin yang berhak mendapatkan fidyah, silakan antum berikan kepada mereka. Dan mereka lebih aula, lebih utama ya daripada orang lain. Karena kita masih punya keluarga, kerabat yang miskin. Yang bukan menjadi tanggunganmu, ingat yang bukan menjadi tanggunganmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Yakum, Masya Allah. Masih banyak orang miskin di sana. Tanah Abang itu banyak orang miskin nggak? Banyak, Ustaz. Di bawah rel kereta dekat rumahannya juga banyak banget itu, Ustaz. Mereka pendatang. Pendatang semua, Ustaz, mayoritas. Iya, di Jakarta miskin, di kampungnya orang kaya mereka. Wallahu a'lam. Apa yang tahu? Wallahu a'lam antum. Nggak boleh pulang kampung, Ustaz. Iya, nggak boleh. Insyaallah. Nah, tafadhal Ustaz Ega. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz, live dari Rashen. Tafadhal, ini Dimas. Tafadhal, Dimas. Dimas. Kayaknya kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Anak Dimas lah dari Palembang. Masya Allah. Kayaknya udah siap tuh pempeknya tuh. Iya Tad, Masya Allah. Nah, tafadhal Dimas. Tad, Anak mau nanya Tad, masalah niat Tad. Ketika kita mau niat sedekah Tad, kita kan ada usaha Tad. Kita mau sedekah, tapi pas di tengah jalan niat sedekah itu berubah untuk supaya orang jualan kita jadi laris Tad. Itu gimana hukumnya Tad? Artinya tetap sedekah. Iya Tad. Tapi niatnya supaya sedekahnya dagangannya laris. Iya, awalnya niat kita kan mau sedekah, tapi di pertengahan jalan kita tuh ada kayak berubah niat kayak gitu Tad. Nggak apa-apa, biar nanti dagang kita laris, ke toko jadi rame gitu Tad. Iya, artinya antum tetap sodakoh, tapi niatnya agar dagangannya laris, gitu kan? Nah, iya Tad. Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah, jadi begini, amalan-amalan akhirat, ketika diniatkan untuk dunia, maka bisa jadi dia dapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini, tapi akhirat nggak dapat apa-apa itu. Karena antum niatnya memang ingin dagangannya laris. Kalau dikasih laris ya udah alhamdulillah. Makanya ketika seorang niat, hendaklah
dia niatkan untuk akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ketika beramal dia niatkan untuk dunia, dia hanya ingin perhiasan dunia, ingin dagangan yang laris, ingin makmur hidupnya, Allah kasih. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa nggak dapat? Engkau memang nggak niat, nggak minta akhirat. Maka ketika beramal, hendaklah memohon akhirat kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita agar kita hidup berbahagia di akhirat. Tujuan kita ketika sedekah agar kita diselamatkan dari api neraka. Insya Allah engkau akan selamat dari api neraka. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat dunia yang Allah berikan itu ikut tanpa antum niatkan. Maka nggak perlu antum niatkan. Contohnya, mengobatin orang sakit dengan sedekah. Antum sedekah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah sembuhkan antum dari penyakit tersebut. Ada orang yang niatnya dua. Ialah anak niat tentunya anak kepingin diselamatkan dari api neraka, Ustaz. Tapi anak juga kepingin dagangan laris, Ustaz. Ya udah, sesuai dengan niat antum akan dapat balasan tersebut. Artinya memang ada amalan-amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan ini ada manfaatnya di dunia. Ada manfaatnya. Contohnya salah satu tadi, sedekah. Sedekah itu menghindarkan kita dari mati buruk, dari penyakit, dari bala. Ya sedekah. Ketika kita sedekah, niatnya akhirat, tetap manfaat dunia dapat. Tapi kalau kita sedekah cuma niat tadi supaya dihindarkan dari bala, cuma itu niatmu, ya udah engkau dapat itu. Akhirat engkau memang nggak minta. Ini kita bicara ikhlas ya. Orang itu ikhlas lillahi ta'ala beramal, tapi dia ingin balasan di dunia. Maka hendaklah kita ketika beramal itu berharaplah akhirat. Dunia ikut antum, jangan takut. Dimas, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Reshen dari Pak Robi. Silakan. Kok nggak bisa? Udah bisa Bang Ahmad, udah terdengar suaranya. Tafadhol Bang Ahmad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana Rasyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah masih tepat dan tidak termasuk bakhil apabila infak yang kita berikan setiap bulannya itu dianggarkan sekian persen dari penghasilan kita setiap bulannya? Jadi tatkala anggaran tersebut sudah tersalurkan semua, kita udah nggak berinfak lagi. Jazakallahu khair, Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau dikatakan bakhil, orang itu ketika tidak melaksanakan kewajiban dia yang menjadi wajib, dia tidak bayar, maka dia orang bakhil. Orang bakhil ini juga ketika Allah berikan kelebihan kepada dia, kemudian dia tidak mau berbagi, akhirnya dia bakhil juga. Tapi kalau pertanyaan tadi, dia telah menetapkan umpamanya dari uang gaji anak, umpamanya 10% infak. Alhamdulillah, banyak 10%. Kalau bicara zakat, kewajibannya 2,5%. Ketika engkau mengeluarkan 10%, alhamdulillah. Namun ketika 10% habis, selesai sudah kewajiban. Nggak ada masalah yang seperti itu. Dan insya Allah, itu salah satu cara agar kita tidak bakhil. Ketika kita dapat uang, langsung kita potong. Keluarkan, umpamanya kita dapat 1 juta, 100.000 langsung, bukan hak anak ini, 100.000 sudah. Ini milik orang sudah. Sehingga antum mengeluarkan yang 100.000 itu ringan. Tapi kalau sudah habis yang 100.000, di sini antum akan mengeluarkan lagi, ya Allah sayang, anak udah cukup lah 100.000. Nggak ada masalah, insya Allah itu termasuk latihan antum berbagi. Usahakan persentase yang antum keluarkan, bukan nominal. Kenapa? Ketika antum rizkinya bertambah, maka sodakonya bertambah. Umpamanya antum mengatakan 10%, antum punya rizki 10 juta, jadi 1 juta. Kalau 1 juta 100.000, antum alhamdulillah tambah kaya raya. Rezeki antum sampai 1 miliar, jadi 10% lagi. Maka insya Allah itu mendidik kita untuk jadi lebih dermawan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada Ustadz Ega. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair, Ustadz. Mungkin cukup sampai di sini, Ustadz.
sedikit intisari dari antum Ustaz, tentang Intisari atau- dari antum lah. Ana udah capek-capek ngomong, ana lagi suruh intisari. Iya, baik. Ikhwan sekalian, kita ucapkan baik Ustaz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah taala, dan mungkin pelajaran yang bisa kita ambil pada kajian hari ini adalah bahwasanya kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan akhirat, bukan kesuksesan dunia. Orang yang sukses di dunia belum tentu dia itu sukses di akhirat. Dan mari kita saling tolong menolong satu sama lain, apalagi kita melihat saudara kita saat ini banyak yang mengalami kesulitan. Nah, kami juga ucapkan terima kasih kepada panitia semuanya dan juga kepada pemirsa semuanya yang mendengarkan kajian ini. Jazakumullah khair. Kami dari panitia kami mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadzana. Ashufak al khair. Jazakumullah khair Ustaz. Kiki Jazakallah Ustaz. Jazakallah. Ustaz Ega, jazakallah. Jazakallah. Iya. Jazakumullah khair Ustaz semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah barik fiik. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz.